kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini untuk melanjutkan perbincangan kita tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Sekarang saya sudah bersama Kak Seto, yaitu selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kak Seto, kalau kita melihat kondisi baru-baru ini memang ditemukan ada banyak sekali kasus kekerasan di dunia pendidikan. Nah, baru ini ada di SMA Negeri 12 Bekasi. Kak Seto, kasusnya sudah tahu kan tentang kasus kekerasan tersebut? Tanggapannya bagaimana Kak Seto? Iya, pertama kami merasa sangat prihatin karena kekerasan terhadap anak masih saja terjadi dalam dunia pendidikan kita. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas juga dinyatakan bahwa salah satu pasalnya setiap anak atau setiap siswa wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh pengelola sekolah, guru-gurunya maupun teman-temannya. Jadi kekerasan atas nama pendidikan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Baik kekerasan oleh guru terhadap siswa atau pembiaran adanya kekerasan antar siswa. Jadi perlu semua bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah sekolah yang ramah anak, sehingga potensi siswa juga akan bisa berkembang optimal karena nuansa belajar yang penuh dengan suasana damai dan jauh dari berbagai tindak kekerasan. Iya. Dan selain itu Kak Seto, dalam kasus ini kalau kita mengetahui bahwa dikatakan si pelaku yaitu oknum guru tersebut melakukan kekerasan itu dalam rangka dibaliknya adalah untuk mendisiplinkan siswanya. Kak Seto, menurut Kak Seto apakah langkah ini cukup baik gitu? Karena ada beberapa siswa, sejumlah siswa juga merasa kalau guru itu tidak bersalah seperti itu. Ya, itu yang kadang-kadang kurang disadari, baik oleh para pendidik sendiri maupun para siswa. Kadang-kadang siswa tidak memahami hak-hak anak yang melekat pada setiap siswa. Jadi harus disadari bahwa mendidik zaman now bukan lagi dengan cara-cara kekerasan seperti zaman kuno. Zaman milenial berbeda dengan zaman kolonial. Jadi mendidik harus dengan kekuatan cinta, dengan penuh kasih sayang dalam nuansa persahabatan. Sehingga sekali lagi tadi suasana belajar kondusif membuat potensi anak-anak juga akan berkembang secara lebih optimal lagi. Menurut Kak Seto sendiri perlu nggak sih ada perbaikan gitu untuk perekrutan guru-guru supaya kedepannya lebih baik lagi dalam hal pengajaran siswa-siswa gitu? Ya, sangat-sangat perlu. Pertama tentu di dalam kurikulum sekolahnya para guru. Artinya di dalam lembaga-lembaga pendidikan para guru betul-betul ditekankan perlunya para guru memahami adanya hak anak. Bahwa hak dasar anak adalah hak selain untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang itu termasuk apa? Belajar yang mengasihkan, yang menyenangkan. Bukan belajar penuh dengan tekanan-tekanan yang membuat anak stres, yang justru dampaknya kontraproduktif. Kemudian ketiga adalah suasana yang betul-betul kondusif, mengedepankan yang terbaik bagi anak, yaitu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Jadi bukan zamannya lagi mendidik dengan cara-cara memukul, menjewer, membentak dan sebagainya. Berarti harus pendidikan yang kalau punishment pun untuk mendidik seperti itu ya? Punishment-nya adalah berdasarkan sistem. Jadi anak dilibatkan untuk menyusun sistem pendidikan, sehingga kalau ada sanksi, sanksinya apa, anak-anak dilibatkan untuk menentukan sanksinya. Misalnya ada semacam skorsing atau apapun juga, tapi itu juga keputusan bersama, sehingga kalau anak merasa bersalah kemudian harus mendapatkan suatu sanksi atau hukuman, mereka menyadari bahwa itu adalah sistem yang dibangunnya sendiri, sehingga melibatkan tanggung jawab siswa. Kemudian yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi, dilibatkan di dalam penyusunan disiplin sekolah, aturan, komitmen dan sebagainya. Sehingga pemahaman disiplin bukan sekedar menurut guru, tetapi disiplin adalah mengikuti komitmen yang sudah disusun bersama-sama. Kalau Kak Seto sendiri sebenarnya udah meninjau langsung kah kondisi korban yang berada di SMA Negeri 12 itu? Sudah ada pantauan seperti apa kondisi sekolahnya sejauh ini? Memang ada tim yang sudah ke sana, karena kami juga menangani berbagai kasus-kasus kekerasan di berbagai tempat ya. Karena fenomena gunung es ini, kekerasan terhadap anak ini, sehingga kadang-kadang perlu juga menjadi suatu komitmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga betul-betul tadi selain dipersiapkan kurikulum di dalam sekolahnya para guru,
juga mohon ada pelatihan kembali pada para guru. Saya kadang-kadang bertemu dengan guru, sudah berapa tahun mengajar Bapak atau Ibu, wah saya sudah 30 tahun, 40 tahun. Saya bertanya, pernah tidak mendapatkan training atau pelatihan? Belum pernah. Jadi kadang-kadang cara yang dipakai masih cara-cara lama. Mungkin pada waktu beliau dulu masih kecil mendapatkan kekerasan, lalu ini yang dipraktekkan di dalam mendidik anak-anak. Dan kemungkinan nanti kalau anak-anak yang mendapatkan tindak kekerasan itu kedepannya akan berlaku seperti itu, Kak Seto? Iya, umumnya demikian. Karena anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Jadi pada waktu anak mendapatkan cara-cara kekerasan, itu akan direkam dengan sangat baik. Pada saat nanti tampil sebagai pendidik, apakah pendidik formal di sekolah atau pendidik non formal atau informal di dalam keluarga, akhirnya cara-cara kekerasan itu yang juga kemudian cenderung diterapkan. Nah, kalau kita ketahui memang dari informasi di media seperti itu mengatakan bahwa korban, yaitu murid itu sendiri mendapatkan perlakuan kekerasan dan mengalami luka-luka seperti itu. Pasti otomatis ada trauma, Kak Seto, di situ. Dan sebaiknya kedepannya untuk mengembalikan mental anak tersebut bagaimana, Kak Seto? Iya, pertanyaan bagus. Kadang-kadang kita hanya sibuk pada pelaku. Wah, pelaku harus begini-begini dihukum sekian. Tapi kadang-kadang kita lupa pada korban. Nah, korban ini luka bukan hanya secara fisik, bukan hanya berdarah, lebam-lebam, tapi luka di hati ini yang kadang-kadang akan terbawa seumur hidupnya. Sehingga luka ini pun harus diobati dalam bentuk treatment psikologis, terapi, sehingga membangkitkan kembali semangat anak dan tidak merekam pengalaman-pengalaman negatif tadi, dan kemudian justru akan secara positif akan menyadari, saya nanti kalau menjadi pendidik, apakah jadi orang tua di rumah atau guru di sebuah sekolah, saya tidak akan melakukan hal yang sama yang saya alami karena rasanya memang sangat sakit sekali. Dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri sudah menerjunkan tim kah, Kak Seto, untuk melakukan rehabilitasi kepada korban-korban tersebut? Iya, di beberapa tempat kami sudah lakukan, tapi yang juga kami tidak lupakan adalah justru langkah preventifnya. Kami menyediakan paket-paket pelatihan kepada para guru, seminar, ceramah, diskusi, talk show, dan sebagainya. Sehingga kami ingin membangun sebuah sistem baru, di mana mungkin seiring dengan pendapat dari Mas Menteri Pendidikan yang baru juga, yaitu Merdeka Belajar. Belajar dalam suasana yang justru mengembangkan kemerdekaan dan kreativitas dari setiap siswa. Mengutamakan kreativitas anak-anak tersebut ya, Kak Seto. Nah, kalau kita tadi udah berbicara tentang korbannya nih, Kak Seto. Nah, kalau pelaku sendiri ini kan justru memiliki keluarga seperti itu, Kak Seto. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwa dia nanti akan dinonaktifkan, tidak lagi ditempatkan di bidang pendidikan. Nah, kedepannya orang seperti ini bagaimana? Dia kan memiliki anak juga sih, Kak Seto. Apakah kemungkinan anaknya juga mendapatkan perlakuan yang sama atau bagaimana gitu? Iya, tentu juga para pelaku ini kalau toh pun harus mendapatkan sanksi, maka sanksinya harus edukatif. Karena pelaku ini adalah seorang pendidik yang masih mempunyai potensi untuk mendidik. Jadi sanksinya adalah supaya tidak pernah mengulang lagi. Mungkin semua itu ditentukan dengan tegas oleh dinas pendidikan masing-masing atau justru oleh Kementerian Pendidikan. Kalau sampai guru melakukan tindak kekerasan dan sebagainya, bisa saja terkena sanksi pidana sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan setiap pelaku kekerasan mendapatkan sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Maka itu juga diterapkan, tetapi penempatannya adalah tentu berbeda dengan pelaku-pelaku kriminal yang lain. Tapi justru bahwa ada suatu kelalaian atau kelengahan di dalam cara mendidik. Itu yang paling penting. Lalu apakah perlu memantau juga anak si pelaku gitu, Kak Seto? Kan kemungkinan dia mendidik anak yang lain dengan cara seperti itu. Apakah kemungkinan dia mendidik anaknya di rumah dengan gitu? Bisa saja juga. Nah, kami tentu juga akan sampai ke gagasan itu sehingga anak putra-putri pelaku jangan sampai menjadi korban kekerasan juga. Dan Kak Seto, kalau kita melihat sebagian siswa di sekolah itu justru mendukung si guru, yaitu oknum pelaku ini. Dan ada anak-anak yang menjadi korban. Apakah kemungkinan nanti anak-anak ini justru dimusuhin dari pihak-pihak yang mendukung guru ini? Dia bagaimana kembali ke sekolah itu dalam kondisi seperti itu, Kak Seto? Iya, memang perlu ada intervensi di dalam lembaga pendidikan formal tersebut, menyadarkan kepada para siswa, menyadarkan bahwa anak-anak perlu menyadari mempunyai hak asasi sebagai anak.
sehingga tidak benar bahwa anak boleh dikorbankan dalam bentuk kekerasan atas nama disiplin, atas nama pendidikan dan sebagainya. Sehingga mereka juga menyadari kekerasan sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Iya. Dan terakhir Kak Seto, kalau kita berbicara tadi antara guru dan kepada muridnya, tapi tidak menutup kemungkinan kekerasan di pendidikan juga itu antara sesama murid seperti itu, yaitu kasus bullying. Nah, Kak Seto melihat kasus bullying ini bagaimana, Kak Seto? Ini juga marak terjadi di berbagai tempat, ya. Bahkan penelitian di sebuah provinsi itu sampai 60-70% SD saja, belum SMP, belum SMA, mengalami bullying. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali, tapi bullying juga bisa terjadi karena pengabaian, karena ketidakpedulian, karena ketidakseriusan sistem pendidikan yang ada itu untuk mencegah terjadinya berbagai tindak kekerasan. Iya. Kak Seto, sepertinya nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.